Materi hari ini adalah mengenai karakteristik arus lalu lintas. Arus lalu lintas ini terbentuk oleh individual pengemudi dan kendaraan yang berinteraksi dengan cara yang unik antara satu dengan lainnya, dengan elemen-elemen jalan, serta dengan lingkungan di sekitarnya. Karena ada variasi perbedaan kemampuan, perilaku, serta keputusan individu dalam mengemudi ini, maka yang memainkan peran perilaku kendaraan di dalam arus lalu lintas ini tidak bisa seragam. Jadi artinya bahwa eh, perilaku satu kendaraan dengan kendaraan lainnya, satu pengemudi dengan pengemudi lainnya, walaupun sama-sama mengendarai mobil uh, dengan tipe yang sama, itu akan berbeda. Sehingga tidak ada dua arus lalu lintas yang mirip apalagi sama. Jadi walaupun pada kondisi yang sama. Karena pengemudi yang berbeda itu maka perilaku dan kebiasaannya juga berbeda. Jadi misalkan ada dua kendaraan ya, sama-sama kendaraan sedan. Yang satu si A, kemudian yang satu adalah si B, bergerak pada jalan yang sama. Nah ini perilakunya ini akan dia berbeda. Demikian juga dalam uh, manuvernya, kemudian mengambil kecepatan, mengambil keputusan berhenti dan sebagainya, itu berbeda. Sehingga walaupun ada dua kendaraan yang lewat pada satu ruas jalan yang sama, ini perilakunya akan berbeda. Sehingga kemudian kita bayangkan, bagaimana kalau ada 100 kendaraan yang lewat? Apakah 100 kendaraan yang lewat di ruas jalan Imam Bonjol dan 100 kendaraan yang lewat di ruas jalan misalnya Raya Sesetan itu perilakunya sama? Jadi kira-kira seperti itu konotasinya, bahwa tentu perilakunya ini akan berbeda. Jadi kalau kita bandingkan satu dengan satu tadi saja sudah berbeda, apalagi ini kemudian ada 100. Demikian juga kalau kita misalnya bayangkan ada 100 kendaraan sedan yang bergerak di Kota Denpasar, ruas jalan misalnya Imam Bonjol tadi, dengan 100 kendaraan yang bergerak di ruas jalan di Kota Amlapura. Jadi ini perilakunya ini akan berbeda ya. Ini bedakan nanti dengan arus aliran dari fluida, misalnya aliran air ya. Ada 100 meter kubik per detik aliran air di pipa yang ada di Denpasar dengan diameter tertentu, dengan 100 meter kubik per detik dimanapun ya di Karangasem misalnya, ya ini sama karena ini yang mengalir adalah air fluida, di mana perilaku dari air itu hampir sama. Kalau kita miringkan dia uh, misalnya 10 derajat, kemudian yang di Karangasem juga aliran airnya kita miringkan 10 derajat, nah kecepatan miringnya ini juga akan sama kalau dalam kondisi lingkungan yang sama, cuaca yang sama misalnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi cukup berat ya bagi kita di dalam melakukan pengelolaan atau manajemen dari arus lalu lintas. Bisa kita bayangkan untuk mengelola air saja kita masih belum mampu dengan baik, di mana sering terjadi banjir pada saat musim penghujan. Apalagi kemudian yang akan kita kelola arus lalu lintas yang di dalamnya kemudian ada perilaku yang berbeda-beda dari setiap pengemudi. Nah, pengetahuan tentang karakteristik arus lalu lintas ini berguna bagi seorang highway engineer, jadi termasuk ahli teknik jalan raya, di dalam mengembangkan dan merencanakan jalan, kemudian membuat analisis ekonomi, menentukan kriteria desain geometrik jalan, memilih dan menerapkan pengukuran pengendalian lalu lintas,
serta mengukur kinerja dari fasilitas-fasilitas transportasi. Jadi kalau kita ingin mengukur kinerja ruas jalan, berarti kita harus memahami terlebih dahulu teori karakteristik arus lalu lintas. Parameter arus lalu lintas ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah parameter makroskopik. Itu mencirikan arus lalu lintas secara keseluruhan. Yang kedua adalah parameter mikroskopik yang mencirikan perilaku individual kendaraan di dalam arus lalu lintas antara satu sama lainnya yang saling respect, saling menghormati. Kalau kita lihat dari level makroskopik, maka arus lalu lintas dicirikan oleh 3 parameter utama. Yang pertama adalah volume atau tingkat arus. Yang kedua adalah kecepatan atau speed. Yang ketiga adalah kerapatan atau density. Ada juga parameter lain yang digunakan untuk mengukur karakteristik arus lalu lintas, yaitu headway, spacing, clearance, dan gap. Sedangkan pendekatan mikroskopik ini melihat respon dari setiap kendaraan secara terpisah dan berhubungan erat dengan faktor manusia. Jadi ini saya ambilkan dari bukunya Kisti and Lowell tahun 2003. Nah, terkait dengan volume lalu lintas, ada kemudian istilah volume lalu lintas harian. Definisinya adalah jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik pengamatan di atas jalan atau lajur atau arah dari jalan selama suatu interval waktu tertentu. Nah, jadi itu adalah definisi dari volume lalu lintas. Sedangkan satuan dari volume lalu lintas adalah kendaraan per satuan waktu. Nah, kalau kita membahas di sini volume lalu lintas harian, maka satuan waktu yang digunakan adalah hari. Kemudian ada istilah Average Annual Daily Traffic, AADT. Adalah volume lalu lintas rata-rata selama 24 jam pada suatu lokasi selama setahun penuh, yaitu 365 hari, total jumlah kendaraan yang melintasi suatu lokasi dalam setahun dibagi 365. Jadi ini kita kenal dengan istilah LHRT, lalu lintas harian rata-rata. Jadi kalau LHRT ada T di belakangnya, berarti volume yang kita ukur itu adalah selama 1 tahun 365 hari dibagi 365 hari, ketemulah LHRT-nya. Kemudian ada istilah lain juga, Average Annual Weekday Traffic, AAWT. Jadi volume lalu lintas rata-rata dalam 24 jam yang berlangsung selama hari kerja saja dalam setahun. Jadi kita harus menghitung dulu hari kita surveinya itu nanti hanya di hari kerja saja. Volume ini mempertimbangkan bahwa volume selama hari libur itu kecil sehingga tidak diperhitungkan dalam menggambarkan harian rata-rata. Jadi kalau kita gabungkan dengan volume hari libur, karena volume hari libur cenderung itu kecil, sehingga ini akan rata-ratanya akan berubah. Yang diinginkan di sini rata-rata khusus pada saat hari kerja saja. Jadi misalnya hari kerja dalam 1 tahun itu adalah 260. Tentu kita harus melihat kalender terlebih dahulu hari kerja ini. Kemudian sama seperti tadi kita harus menghitung volume lintas setiap hari 24 jam selama 260 hari. Jadi volume lintas selama 260 hari itu kita bagi dengan 260, maka dapatlah kemudian AAWT-nya. Annual Average Weekday Traffic. Kemudian ada istilah Average Daily Traffic,
Yaitu volume lalu lintas rata-rata 24 jam pada lokasi tertentu untuk suatu periode waktu tertentu yang kurang dari setahun. Pada saat AADT tadi adalah untuk mengukur 1 tahun penuh. Tetapi kalau ADT ini hanya diukur misalnya dalam waktu 6 bulan saja, 1 musim saja, 1 bulan, 1 minggu, bahkan misalnya hanya diukur 2 hari. Angka ADT hanya valid untuk periode selama sesuai dengan ketika angka itu diamati. Jadi ADT ini sering disebut sebagai LHR. Jadi bedakan antara LHRT dengan LHR. Jadi kalau LHR ini lalu lintas harian rata-rata. Nah, hariannya ini selama berapa hari diukurnya. Jadi tidak selama setahun. Berikutnya adalah average weekday traffic. Adalah volume lalu lintas rata-rata 24 jam yang berlangsung selama hari kerja. Suatu periode waktu yang kurang dari setahun, misalnya sebulan, sama seperti tadi ya. ADT tadi yang dilakukan khusus pada saat hari kerja saja. Satuan untuk volume harian adalah kendaraan per hari atau vehicle per day. Volume harian tidak memisahkan untuk lajur ataupun arah, tetapi untuk keseluruhan fasilitas ruas jalan pada satu lokasi tertentu. Jadi ini misalnya tipikal data ya, kalau di Inggris mereka biasanya secara reguler melakukan pengukuran volume harian di ruas jalan dengan menggunakan peralatan-peralatan otomatis, sehingga mereka akan memiliki data LHR untuk misalnya jalan arteri. Jadi mereka memang kumpulkan setiap hari selama 365 hari dengan menggunakan peralatan otomatis. Jadi ini ilustrasinya untuk daily volume parameter. Nah, ini misalnya jumlah weekday bulan Januari ada hari kerjanya 22 dan seterusnya, totalnya ada 260 hari kerja. Sedangkan ini adalah total hari dalam 1 bulan, total ada 365 hari. Volume kemudian untuk setiap bulannya sekian, dalam 1 tahun 5.445.000. Kemudian total weekday volume untuk weekday saja, hari kerja saja adalah 2.583.000. Kemudian AWT-nya dapat dihitung dengan membagi total weekday traffic dengan jumlah hari kerjanya. ADT-nya juga dapat dihitung dengan membagikan antara total volume lalu lintas setiap bulannya dibagi dengan total jumlah hari per bulannya. Selanjutnya AAWT dapat dihitung dengan membagi total weekday volume 2.583 ini dibagi dengan 260 hari. AADT-nya sama ya, seperti tadi 5 juta sekian dibagi 365 hari. Sehingga akan ketemu bahwa jumlah volume kendaraan per hari pada saat hari kerja itu 9.935. Sedangkan berdasarkan AADT atau LHRT-nya 14.918. Selanjutnya volume jaman. Jadi maksudnya hourly volume ya, volume setiap jamnya. Volume harian dapat digunakan untuk perencanaan atau planning, tetapi tidak cukup digunakan untuk tujuan desain dan analisis operasional. Volume lalu lintas ini harus dipertimbangkan bervariasi sepanjang 24 jam dan seringkali secara periodik terjadi volume maksimum pada saat jam sibuk pagi hari dan petang hari. Kemudian adanya juga komuter, pergerakan para pekerja yang tinggalnya di daerah pinggiran kota dan luar kota.
Suatu jam tertentu dalam satu hari ini memiliki volume jaman tertinggi yang disebut sebagai jam puncak. Jadi sering kita mengenal adalah volume jam puncak. Volume jam puncak inilah yang menjadi perhatian bagi ahli lalu lintas traffic engineer di dalam melakukan perencanaan maupun analisis operasional. Volume jam puncak adalah volume per arah, volume lalu lintas untuk masing-masing arah, atau volume lalu lintas di mana arah dipisahkan. Nanti tergantung kalau sesuai dengan Manual Kapasitas Jalan Indonesia, untuk jalan yang satu arah dengan dibedakan oleh median misalnya, maka yang dihitung adalah per arahnya. Sedangkan kalau dia tipenya adalah dua arah, 2/2 UD misalnya, maka yang diperhitungkan adalah volume lintas untuk kedua arah. Jalan harus didesain untuk dapat menampung volume lalu lintas pada saat jam puncak. Volume lintas jam puncak ini digunakan dalam analisis operasional, pengendalian, keamanan, maupun perhitungan kapasitas. Volume jaman ini dapat dihitung dari volume harian. Jadi rumusnya adalah DDHV sama AADT kali K kali D. Di mana DDHV ini Directional Design Hour Volume atau volume per arah jam desain. Jadi Anda ingat di sini bukan volume dua arah ya, volume per arah. AADT adalah nilai LHRT-nya. Sedangkan K ini adalah proporsi lalu lintas harian yang terjadi pada saat jam puncak. Dari mana ini dapatnya? Tentu ini berdasarkan survei ya. Berapa sih biasanya proporsi volume lintas jam puncak dibanding dengan volume hariannya? Berapa persen? Apakah 9%, apakah 10%, apakah 20%? Sedangkan D ini adalah proporsi lalu lintas jam puncak yang berjalan di atas arah jam puncak, peak direction-nya. Misalnya lalu lintasnya arahnya utara dan selatan. Yang mana peak direction-nya? Ya yang arus jam puncaknya yang paling tinggi. Apakah ke arah utara atau ke arah selatan? Jadi berapa persen? Apakah misalnya kondisi puncak itu kalau untuk per arahnya yang tertinggi misalnya ke arah selatan, 70% dari total volume lintas misalnya. Itulah D-nya. Faktor K dan D ini biasanya dihitung berdasarkan karakteristik lokal atau regional. Faktor K ini berkurang apabila terjadi pertambahan pembangunan jalan. Karena terbaginya volume lintas terdistribusinya ke jalan lainnya, maka faktor K-nya ini akan berkurang. Sedangkan faktor D lebih variabel tergantung pada pembangunan. Hubungan spesifik antara fasilitas jalan dengan zona pembangkit perjalanan. Misalnya ke arah selatan adalah menuju ke arah pusat kegiatan, sedangkan ke arah utara itu menuju ke arah permukiman. Maka pada saat jam sibuk, jam kerja, otomatis pergerakan ke selatan ini akan tinggi. Sebaliknya pada saat pulang kerja, pergerakan ke arah utara yang tinggi. Itu peak direction-nya. Nah ini contoh ilustrasi tentang nilai dari faktor K dan D. Jadi kita lihat untuk jalan luar kota, ini faktor tentang faktor K-nya 0,15 sampai 0,25, sedangkan faktor D-nya 0,65 sampai 0,8. Demikian seterusnya. Jadi kecenderungan semakin menuju ke arah pusat kota, maka faktor K itu adalah semakin kecil. Sedangkan juga demikian juga dengan faktor D-nya. Contoh estimasi volume jam puncak. Jadi misalkan satu ruas jalan luar kota, AADT-nya diproyeksikan dalam 20 ke depan mencapai 32.000 kendaraan per hari.
Kemudian sudah diketahui bahwa, rasio jam puncak dengan AADT itu 20%, ini faktor K-nya ya. Kemudian arah puncak peak direction-nya 70%, ini adalah faktor D-nya. Sehingga, prediksi DDHV-nya adalah AADT kali K kali D. Jadi 3.200 kali 0,2 kali 0,7 menjadi 4.480 kendaraan per jam. Kemudian angka ini digunakan untuk pertimbangan desain jalan yang bersangkutan. Angka tersebut tanpa mempertimbangkan adanya pembangunan jalan. Jika ada pembangunan jalan, maka seiring dengan pertambahan volume lalu lintas, maka akan mengalami perubahan pada faktor K dan D-nya. Diharapkan faktor K dan D menurun ketika ada pembangunan jalan. Oleh karena itu, maka nilai daripada K dan D-nya ini bisa diperkirakan berubah. K-nya menjadi 0,15, D-nya kemudian 0,6. Volume subjaman dan tingkat arus. Jadi tadi sudah ada volume jaman per jam, sekarang adalah yang di bawah per jam, yang setiap 15 menit. Variasi arus dalam 1 jam bisa penting untuk dipertimbangkan. Kualitas arus lalu lintas sering terkait pada fluktuasi waktu pendek dalam demand lalu lintas. Fasilitas harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung volume lalu lintas jam puncak. Tetapi puncak waktu pendek dari arus dalam jam puncak bisa memperbesar kapasitas. Karena itu perlu dilakukan penguraian, perincian, breakdown. Jadi dari 1 jam puncak itu kita breakdown lagi per 15 menitan. Jadi dibagi atas 4 kali 15 menit. Volume yang diamati dalam periode waktu lebih singkat dari 1 jam, jadi ini umumnya 15 menit, secara umum dinyatakan sebagai tingkat arus jaman ekivalen dari arus lalu lintas. Misalkan teramati 900 kendaraan yang lewat dalam 15 menit, maka tingkat arusnya adalah 900 per 0,25 jam. Berarti volume per jamnya itu menjadi 3.600 kendaraan per jam. Nah, angka 3.600 kendaraan per jam inilah disebut dengan tingkat arus atau flow rate atau FR. Selanjutnya ilustrasi volume per jam dengan tingkat arus. Jadi ini misalnya interval waktu survei dari jam 6 sampai jam 7 setiap 15 menit. Ini volume lalu lintasnya 900 dan seterusnya. Sedangkan tingkat arusnya untuk setiap 15 menitnya. Ini 900 dibagi 0,25, 1000 bagi 0,25 dan seterusnya. Jadi inilah dalam satuan tingkat arus dalam satuan kendaraan per jamnya. Kalau kita hitung realitasnya, dari jam 6 sampai jam 7, kenyataannya itu ada 4.200 kendaraan per jam. Maka kalau kita berdasarkan flow rate-nya, kalau kita menggunakan flow rate volume interval waktu yang tertinggi 6.30 sampai 6.45 yaitu 1.200, maka tingkat arusnya 4.800. Nah, ini nanti yang dijadikan dasar volume lintas yang tertinggi dalam setiap 15 menit ini yang dijadikan dasar di dalam menghitung peak hour factor. Jadi peak hour factor atau faktor jam puncak PHF. Di mana PHF ini adalah volume jaman dibagi tingkat arus maksimum. Atau PHF ini adalah HV, Hourly Volume, jadi volume per jam, dibagi dengan tingkat arus maksimum 4 kali volume maksimum 15 menitan.
Bagi contoh untuk volume yang ada yang dari tabel di depan, itu PHF-nya sama dengan 4.200 dibagi 4 kali 1.200, sehingga PHF ini 0,875. Berdasarkan pembagian di sini, yaitu 4 kali volume 15 menit yang tertinggi, maka PHF ini tidak mungkin akan melewati 1. Jadi nilai tertinggi dari PHF ini adalah 1. Untuk periode 15 menit, nilai PHF maksimum adalah 1. Jadi seperti ini. Dan nilai minimumnya ya, di sini adalah 0,25. Jadi misalnya dalam 15 menit itu ada volume lintasnya, 15 menit berikutnya kosong. Jadi itu PHF-nya bisa 0,25. Rentang nilai normal dari PHF antara 0,7 sampai 0,98. PHF ini secara umum mendeskripsikan karakteristik bangkitan perjalanan dan dapat diterapkan untuk suatu area bagian dari jalan atau sebuah sistem jalan. Ketika nilai PHF diketahui, dapat digunakan untuk mengkonversi volume jam puncak menjadi perkiraan tingkat puncak arus di dalam 1 jam. Ini contohnya. Kalau kita sudah mengetahui PHF-nya, misalnya PHF-nya 0,5, maka kita bisa menghitung tingkat puncak arus lalu lintas. Peak rate of flow-nya, F-nya. Berdasarkan pembagian HV dibagi PHF. Jadi ini hanya membalikkan dari rumusan yang tadi. Rumusan PHF tadi adalah HV dibagi F, sekarang dikeluarkan F-nya, sehingga flow rate-nya bisa kita perkirakan kalau kita sudah mengetahui PHF-nya. Nah, karakteristik lalu lintas berikutnya adalah kecepatan dan waktu tempuh perjalanan. Definisi dari kecepatan dan waktu tempuh yang diperlukan adalah sesuai dengan karakteristik gerakan kendaraan nyata di atas jalan. Di mana kondisinya di satu lajur jalan itu tidak selalu hanya terdapat satu kendaraan. Tentu juga pergerakan kendaraan akan terhambat oleh kendaraan lainnya pada satu ruas jalan. Untuk dapat menjelaskan fenomena gerakan kendaraan di atas dibentuk lebih dari satu definisi dan formula kecepatan. Pada dasarnya sama seperti pengertian kecepatan dalam persamaan gerak di teori fisika, yaitu jarak yang ditempuh dibagi waktu. Jadi sebenarnya konsep kecepatan kan hanya jarak dibagi waktu. Namun dalam menjelaskan karakteristik arus lintas, ini saya ingatkan sekali lagi, ada beberapa jenis dari kecepatan. Yang pertama adalah kecepatan sesaat atau spot speed. Kecepatan sesaat ini adalah kecepatan yang diukur pada rentang jarak tertentu pada suatu titik pengamatan. Misalnya kita mengukur setiap rentang per 100 meter kecepatannya. Itu adalah ketika satu kendaraan lewat, itu adalah spot speed, kecepatan kendaraan pertama. Ada 2 kendaraan lewat, kecepatan spot speed kendaraan kedua. Nah, berdasarkan data kecepatan kendaraan yang lewat, ada dua jenis kecepatan yang bisa dihitung. Yang pertama, kecepatan rata-rata waktu, time mean speed. Yang kedua, kecepatan rata-rata ruang, space mean speed. Nah, inilah yang kemudian dijadikan dasar di dalam perhitungan kinerja suatu ruas jalan di dalam MKJI, yaitu kecepatan rata-rata ruang, space mean speed. Jadi kecepatan kendaraan dalam sebuah ruang jalan, bukan time mean speed-nya. Nah, itu yang harus diingat ya, karena banyak mahasiswa juga yang sudah mengerjakan tesis ketika ditanya, ini kecepatannya kecepatan apa? Masih bingung ya, ini antara kecepatan rata-rata waktu dan rata-rata ruang.
Jadi mesti ingat bahwa ketika kita nanti menghitung kinerja ruas jalan, kecepatan yang dihitung adalah kecepatan rata-rata ruang, space mean speed. Selanjutnya ini adalah kecepatan pada satu segmen. Ketika kita mengukur misalnya kecepatan suatu segmen di ruas jalan bypass Ngurah Rai. Jadi kita mengukur satu segmen dalam rentang jarak 100 meter. Kita akan bisa menghitung kecepatan rata-rata ruang maupun waktunya. Tetapi kalau kita bergerak dari asal ke tujuan, misalnya dari Denpasar ke Bukit Jimbaran, yang kita hitung adalah kecepatan total perjalanan. Overall speed, journey speed, atau travel speed. Jadi maksudnya ini sama. Kemudian kalau dari Denpasar ke Bukit Jimbaran, yang kita hitung hanya kecepatan pada saat kendaraan itu bergerak saja, itu namanya kecepatan gerak atau running speed. Jadi perbedaan antara kecepatan total ini waktu tempuhnya memperhitungkan juga pada saat berhenti di lampu merah, berhenti karena macet. Sedangkan kalau kecepatan gerak, waktu tempuh hanya dihitung pada saat kendaraan itu bergerak saja. Sehingga bisa kita perhatikan bahwa kecepatan gerak ini pasti lebih tinggi daripada kecepatan total perjalanan. Maka kecepatan gerak dikurangi oleh kecepatan total perjalanan itu adalah selisih kecepatan akibat misalnya kemacetan lalu lintas, akibat misalnya kemacetan di simpang, dan sebagainya. Kemudian kecepatan arus bebas, free flow speed. Jadi definisinya sebentar kita akan bahas. Ini ilustrasi pengamatan lalu lintas terkait kecepatan ya pada saat di semangat 0 detik, ini kendaraan 1 maupun kendaraan 2 berada pada garis pengamatan. Ini jarak garis pengamatan 30/30 meter misalnya. Ini lajur 1 untuk kendaraan 1, lajur 2 kendaraan 2. Nah, kecepatan kendaraan 1 ini 15 meter per detik, sedangkan kendaraan 2 30 meter per detik. Pada saat detik kedua, maka kendaraan 1 sudah mencapai pada garis B. Sedangkan kendaraan 2 karena kecepatannya 2 kali lipat sudah mencapai pada garis C. Sedangkan pada detik kedua ini kendaraan 3 baru mulai bergerak dengan kecepatan 25 meter per detik. Posisinya pada detik keempat di mana? Jadi pada kendaraan 1 posisinya sudah pada garis C, sedangkan kendaraan 2 posisinya sudah pada garis F, kendaraan 3 posisinya baru pada garis D. Nah, inilah kemudian dapat digambarkan dalam sebuah grafik. Jadi ini deskripsi pengamatan yang tadi. Kemudian apabila dilakukan penggambaran dalam grafik diagram ruang dan waktu, ini disebut time space diagram. Diagram ruang dan waktu, di mana waktu adalah di sumbu X, sedangkan ruang atau jarak adalah di sumbu Y-nya. Jadi kalau data tadi, kendaraan 1, kendaraan 2 kita plot dari detik 1, 2, 3, 4 posisinya, kira-kira posisinya itu adalah, garisnya itu adalah seperti ini. Ini adalah garis pergerakan daripada kendaraan 1, ini garis pergerakan dari kendaraan 2 yang curam ya karena kecepatannya lebih tinggi. Ini garis pergerakan dari kendaraan 3. Jadi misalnya bisa kita lihat pada jarak berapa kendaraan ketiga dengan kendaraan 1 ini akan bertemu. Jadi kita bisa tarik saja garisnya ini. Sini tidak akan ketemu. Jadi sekitar misalnya antara jarak 60 detik 60 sampai 90 meter bertemu. Kita mulai dengan kecepatan rata-rata ruang ya, dari berbagai kecepatan tadi. Jadi ini yang dipakai untuk menghitung kecepatan pada saat menghitung kinerja ruas jalan. Kecepatan adalah laju pergerakan, jadi jarak persatuan waktu. Kecepatan rata-rata ruang atau space mean speed memperhitungkan rata-rata berdasarkan lama waktu yang digunakan oleh setiap kendaraan pada panjang ruas jalan tertentu atau di dalam ruang jalan.
Jadi sederhana saja rumusnya, Vs, S-nya ini adalah space ya. Jadi kecepatan rata-rata ruang ini disingkat dengan Vs. Vs, namun dalam MKJI tentu hanya menggunakan V saja. Ini kalau kita lihat di bukunya Kisti itu menggunakan Jotin Kisti menggunakan Vs ya. Vs yang sama dengan L, pembagian dari jarak pengamatan. Misalnya jarak pengamatan adalah 100 meter, dibagi oleh ini rata-rata waktu tempuh. Jadi sebenarnya tidaklah hal yang susah ya membedakan antara kecepatan rata-rata ruang dan waktu. Jadi intinya kecepatan rata-rata ruang adalah jarak pengamatan dibagi rata-rata waktu tempuh. Ini disebut sebagai rata-rata harmonik. Jadi misalnya, jadi ini ada 3 kendaraan, yang satu menempuh jarak 120 dalam 8 detik dan seterusnya. Maka yang kita hitung pertama adalah waktu tempuh rata-ratanya. Jadi ini dibagi 3 karena ada 3 nilai waktu tempuh. Rata-ratanya adalah 5,6 detik. Sehingga kecepatan rata-rata ruangnya ini adalah jarak pengamatannya dibagi rata-rata waktu menjadi 21,43 meter per detik. Selanjutnya kecepatan rata-rata waktu. Jadi kecepatan yang diukur ketika kendaraan melintasi suatu titik sepotong segmen pendek dari jalan. Sering disebut kecepatan sesaat atau spot speed atau pula kecepatan spot. Jadi kecepatan spot ini adalah dia melintasi hanya satu titik satu segmen, itu maksudnya. Ini sama ya, contoh ilustrasi di atas yang sebelumnya dipergunakan. Ini kecepatan kendaraan, ada 3 kendaraan. Kemudian bagaimana perhitungan kecepatan rata-rata waktunya atau time mean speed-nya adalah rata-rata aritmetik dari kecepatan spot. Rata-rata aritmetik ini, spot ini maksudnya adalah spot speed ini kecepatan dari setiap kendaraan ya. Kecepatan kendaraan 1, kendaraan 2, kendaraan 3 ini dijumlahkan, dibagi 3, dirata-ratakan. Jadi menjadi 23,3. Kalau kita lihat tadi di kecepatan rata-rata ruang, ini adalah 21,43 meter per detik. Sedangkan di kecepatan rata-rata waktu menjadi 23,33 meter per detik. Dengan kata lain adalah kecepatan rata-rata ruang itu cenderung lebih rendah daripada kecepatan rata-rata waktu. Hubungan antara kecepatan spot atau titik, kecepatan rata-rata ruang, dan kecepatan rata-rata waktu. Jadi kecepatan rata-rata ruang ini adalah rata-rata harmonic average dari kecepatan spot, kecepatan setiap kendaraan, VI tadi. Kecepatan rata-rata waktu adalah rata-rata arithmetic average dari kecepatan spot, kecepatan setiap kendaraan, VI tadi. Kecepatan rata-rata waktu selalu lebih besar dari rata-rata ruang, kecuali pada situasi di mana seluruh kendaraan itu mempunyai kecepatan yang sama, maka dia kecepatannya akan sama. Jadi ini hubungan antara kecepatan rata-rata waktu Vt dengan rata-rata ruang berdasarkan teori Watrop. Selanjutnya overall speed dan running speed. Overall speed dan running speed, jadi kecepatan perjalanan, running speed kecepatan gerak ya, overall speed ini kecepatan perjalanan, adalah ukuran dalam konteks peninjauan lintasan perjalanan yang cukup panjang dari asal ke tujuan seperti tadi ya, dari Denpasar ke Bukit Jimbaran. Overall speed adalah jarak perjalanan dibagi waktu total yang dibutuhkan, mulai dari start berangkat dari Denpasar misalnya, sampai tiba di Bukit Jimbaran, termasuk di dalamnya waktu yang dihitung, waktu ketika dia tertunda, waktu berhenti ketika ada gangguan kendaraan, berhenti di antri di persimpangan jalan. Jadi kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu yang membedakan waktunya ini antara overall speed dan running speed.
Sedangkan running speed adalah total jarak yang ditempuh dibagi total waktu kendaraan hanya selama bergerak saja. Jadi waktu berhenti, waktu diam itu tidak dihitung. Sedangkan kecepatan arus bebas, free flow speed, adalah ukuran untuk menjadi bagian dari pengukuran kapasitas jalan. Ini definisinya ada dalam MKJI, Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Kecepatan arus bebas didefinisikan adalah suatu batas kecepatan pada kondisi di mana setiap kendaraan dapat memilih kecepatannya dengan tanpa hambatan adanya kendaraan lain. Jadi pada saat kita bebas memilih kecepatan kendaraan kita, tidak dipengaruhi oleh kendaraan lain, itulah kecepatan arus bebas. Misalnya pada saat dini hari kita bergerak di jalan bypass Ngurah Rai, tidak ada kendaraan lainnya atau hanya ada 1-2 kendaraan yang tidak menghalangi pergerakan kita. Kita bebas memilih kecepatan yang kita inginkan. Itulah kecepatan free flow speed. Nah, ini dalam definisi dari USHCM ya, United States Highway Capacity Manual tahun 2000. Free flow speed, the theoretical speed of traffic, jadi kecepatan teoritis dari lalu lintas in kilometers per hour when density was zero, dalam kilometer per jam ketika kepadatannya itu 0. That is when no vehicles are present, yaitu ketika tidak ada kendaraan di jalan. Definisi yang kedua yaitu average speed of vehicle over on urban street segment without signalized intersection under condition of low volume. Jadi rata-rata kecepatan pada suatu segmen jalan perkotaan tanpa adanya simpang bersinyal pada kondisi volume lintas yang rendah. Jadi tidak mesti 0 ya kendaraan, bisa volume lintas rendah, yang penting kita masih bebas memilih kecepatan. Definisi yang ketiga, the average speeds of passenger cars over a basic freeway or multi-lane highway segment under condition of low volume. Jadi rata-rata kecepatan dari kendaraan penumpang pada jalan bebas hambatan atau jalan berlajur banyak pada kondisi volume lintas yang rendah. Jadi kecepatan arus bebas bukan hasil pengukuran, ini hanya teoritis, jadi bukan karakteristik arus lalu lintas. Namun dibutuhkan nanti untuk pengukuran kapasitas jalan. Nanti nilai-nilainya sudah ditentukan ya di dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Volume, tingkat arus, kepadatan, dan kecepatan. Volume dan tingkat arus sudah ukuran yang berbeda, kita sudah tadi jelaskan. Volume adalah jumlah sebenarnya dari kendaraan yang diamati, diperkirakan melalui suatu titik selama rentang waktu tertentu. Jadi selalu ini bahasanya ya, kendaraan yang melewati satu titik. Karena pengamatan volume ini harus memang pada satu titik atau garis pengamatan di jalan. Sehingga selalu disebut adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau garis pengamatan ya, pada rentang waktu tertentu. Sedangkan tingkat arus, rate of flow atau flow rate, adalah jumlah kendaraan yang melalui satu titik dalam waktu kurang dari 1 jam, tetapi diekuivalenkan ke tingkat rata-rata per jamnya. Nah, ini kita sudah bahas tadi. Kepadatan atau density didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang tertampung suatu segmen jalan dengan panjang tertentu. Dirata-ratakan terhadap waktu dinyatakan dengan kendaraan per mil atau per kilometer. Jika akan dihitung nyata secara langsung, maka harus diukur melalui foto udara. Tetapi dapat juga dengan lebih mudah dihitung dengan apabila ada data informasi kecepatan dan volume lintas. Jadi bagaimana mengukur kepadatan? Itu bisa dari foto udara dari atas ya diukurnya. Jadi tidak bisa kepadatan ini diukur secara langsung, tapi bisa diukur secara tidak langsung berdasarkan data volume lalu lintas dan data kecepatan, di mana Q sama dengan V dikalikan K. Jadi volume lalu lintas itu adalah kecepatan dikalikan dengan kepadatan. Maka kepadatan adalah volume lalu lintas dibagi dengan kecepatan.
Ini adalah sebagai contoh ilustrasi kepadatan, kemudian spacing dan headway. Sebuah ruas jalan itu mengalami tingkat arus 1.800 kendaraan per jam, kecepatan tempuh rata-ratanya 60 km per jam, maka kepadatannya adalah ada volumenya 1.800 dibagi dengan kecepatannya 1.800 per 60, maka kepadatannya 30 kendaraan per kilometer. Kemudian karakteristik lalu lintas lainnya adalah spacing. Spacing adalah jarak antara dua kendaraan berurutan. Jadi bayangkan ada dua kendaraan yang berurutan, bagian depan dan bagian belakang. Dalam arus aliran lalu lintas yang diukur dari bemper depan kendaraan dengan bemper depan kendaraan di belakangnya. Jadi yang kita ukur adalah mulai dari bemper depan kendaraan di depan dengan bemper depan kendaraan di belakangnya. Spacing antar kendaraan dapat diamati juga melalui foto udara ya. Jadi tidak bisa diukur karena ukurannya jarak dalam meter misalnya antar kendaraan. Tapi nanti ada cara pengukuran ya seperti pengukuran kepadatan, pengukuran tidak langsungnya. Headway adalah waktu antara dua kendaraan berurutan ketika melalui sebuah titik suatu ruas jalan. Jadi selalu ini kata-kata melalui sebuah titik ini. Nah, headway ini dapat dihitung dengan menggunakan stopwatch ya. Headway ini jarak waktu antara dua kendaraan berurutan. Jadi misalnya saat bagian depan kendaraan pertama di garis pengamatan kita hidupkan stopwatch, kemudian saat bagian depan kendaraan berikutnya kita matikan stopwatch, nah itulah headway. Jadi headway ini bisa kita ukur di lapangan. Spacing dan headway ini berhubungan dengan kecepatan, tingkat arus, dan kepadatan. Nah, bagaimana mengukur headway nanti kita akan bahas ya pada saat membahas juga mengenai metode survei. Jarak antar kendaraan di dalam aliran arus lalu lintas dinyatakan dengan kepadatan yang merupakan parameter penting dalam menjelaskan kebebasan bermanuver dari kendaraan. Nah, ini secara teoritis ya berdasarkan bukunya Joten-Kisti ya, hubungan spacing, headway dengan kecepatan, tingkat arus, dan kepadatan. Karena ini bukunya dibuat di Inggris ya, mereka menggunakan feet mil. Jadi ini 5.280 ini konversi dari feet menjadi mil ya. Kemudian 3.600 ini konversi dari detik menjadi jam. Ada istilah itu tingkat hunian lajur. Ini biasanya di jalan tol ya, lane occupancy. Adalah salah satu ukuran yang digunakan biasanya dalam pengawasan jalan tol. Jika dapat dihitung jumlah panjang badan dari semua kendaraan, jadi panjang kendaraan pada suatu bagian jalan, maka dapat dihitung rasio R-nya sebagai berikut. R sama dengan jumlah dari panjang kendaraan dibagi panjang bagian jalan. Jadi sigma L, L ini adalah panjang kendaraan dibagi dengan panjang jalannya. Contoh perhitungan okupansi ya. Misalnya ada 5 kendaraan yang berjalan di jalan tol. Panjang kendaraannya berbeda-beda dalam 18, ada 18, 20, 21, 22 feet. Jadi ada dari 5 kendaraan tersebut. Panjang segmen pengamatannya jalan tol itu misalnya 600 feet. Berapakah lane okupansinya, pengisian jalurnya? Maka R sama dengan rumusnya seperti tadi ya, dijumlahkan semua panjang dari kendaraan, kemudian dibagi dari panjang jalannya, sehingga dapatlah R-nya 0,165. Sedangkan panjang rata-rata dari kendaraan itu adalah tinggal dirata-ratakan. Panjang semua kendaraan dijumlahkan, dirata-ratakan menjadi 19,8 feet. Maka nilai K-nya, kepadatannya adalah 0,165. Jadi R ini dikalikan dari 5.280 per 19,8. Jadi sekali lagi 5.280 ini untuk mengkonversikan feet menjadi mile. Sehingga kepadatannya menjadi 44 kendaraan per mil. Nah, kalau di negara barat ya, seperti yang di bukunya Joten-Kisti itu land occupancy ini dihitungnya biasanya
mengambil sampel dari detektor. Jadi mereka memasang alat detektor di ruas jalan. Jadi ini misalnya alat detektor yang dipasang. Jadi C ini adalah jarak antar loop pada detektornya. Dapat juga dinyatakan sebagai perbandingan antara waktu ketika kendaraan ada di lokasi pengamatan pada lajur lintas terhadap waktu pengambilan sampel. Nah, pada gambar berikut ini detektor segera menyala begitu bumper depan melewati detektor dan tetap menyala sampai bumper belakang meninggalkan detektor. Jadi ini cara kerja detektornya kira-kira seperti ini ya. Sehingga lane okupansinya ini bisa dihitung ya, kalau seandainya di jalan tol itu ada detektornya, maka lane okupansi waktu total ketika detektor kendaraan dilalui dibagi waktu observasi. Sehingga kepadatannya bisa dihitung ya. Lane okupansi kali 5280 ya, konversi tadi feet ke mil, dibagi L ditambahkan C. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan ya. Misalnya selama periode 60 detik sebuah detektor itu dilewati beberapa kendaraan. Waktu waktu melewatinya adalah 0,33 dan seterusnya 0,54 detik. Tentukan nilai Q, K, dan V. Jadi ini tinggal memasukkan ya tadi. Sigma T0 ini adalah terkait dengan waktunya adalah 0,33 dijumlahkan dengan 0,54 sehingga dapatnya 1,94. Ada 5 kendaraan, sedangkan lane okupansinya menjadi 1,94 ini dikalikan 100% per 60 sehingga menjadi 3,23%. Nah, ini ya sekali lagi ya, lane okupansi ini dihitung biasanya pada jalan tol ya. Jadi kalau kajian-kajian jalan tol itu pasti diminta untuk menghitung lane okupansinya. Kemudian selanjutnya adalah apabila panjang efektif rata-rata satu kendaraan ditambah jarak antar loop pada detektor diasumsikan 20 tambah 10 menjadi 30 feet, maka nilai kepadatannya bisa dihitung. Ya. Kemudian kecepatan rata-rata ruang, kemudian volumenya juga dihitung. Jadi berdasarkan detektor yang dipasang pada jarak tertentu tersebut tadi, maka kita dapat menghitung berbagai nilai termasuk kepadatannya, kecepatan rata-rata ruangnya, kemudian termasuk sampai ke volume lalu lintasnya. Selanjutnya adalah clearance gap dan headway. Clearance dan gap ini berkaitan dengan parameter spacing yang ukurannya adalah feet atau meter ya, kita misalnya pergunakan meter saja, dan headway diukur dalam detik. Ini misalnya adalah gambar antara dua kendaraan. Selisih antara spacing dan clearance jelas adalah panjang rata-rata kendaraan feet. Selisih antara headway dan gap adalah ekuivalen waktu dari panjang rata-rata sebuah kendaraan. Ini misalnya ketika kita menghitung headway ya, kita hitung ketika bagian depan kendaraan pertama, kemudian kita hidupkan stopwatch, ketika bagian depan kendaraan kedua kita matikan stopwatch, itu adalah headway-nya. Sedangkan gap-nya itu adalah ini gap-nya ya, antara bagian belakang kendaraan, waktu antara bagian belakang kendaraan dengan bagian depan kendaraan. Itu beda antara gap dengan headway. Di mana gap ini kalau kita tidak memiliki datanya, kita bisa hitung berdasarkan headway ya. Headway dikurangi panjang kendaraan dibagi dengan kecepatan. Atau
clearance ini sama dengan gap dikalikan dengan kecepatan. Jadi G adalah gap dihitung dalam detik, L panjang kendaraan, C adalah spacing, H adalah headway, V adalah kecepatan rata-rata. Nah, ini adalah contoh perhitungan ya untuk clearance, gap, dan headway. Misalnya pengamatan dilakukan kendaraan yang melintasi garis pengamatan A sampai A aksen dalam 25 detik. Hitunglah arus kendaraan per jamnya. Jadi disuruh untuk menghitung Q-nya. Ini datanya, maka Q dapat dihitung ada 6 kendaraan, kemudian waktunya ada 25 detik, maka Q-nya volumenya adalah 0,24 kendaraan per detik atau 864 kendaraan per jam. Contoh perhitungan untuk clearance, gap, dan headway. Jadi ini sama ya, misalnya sebuah penghitung waktu dimulai pada waktu 0 detik sampai dengan 25 detik. Dan waktu-waktu di mana bagian depan kendaraan melintasi titik A sampai A aksen. Disuruh menghitung berapakah masing-masing headway-nya dan berapakah headway rata-ratanya. Jadi ini kendaraan 4 ke 5, berapa headway dari 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, ini headway-nya. Headway 4 ke 5, 2,2 detik, dan seterusnya. Headway 9 dengan 4 itu adalah 9,8 detik. Total headway itu adalah 25 detik. Sehingga rata-rata headway itu adalah 25 dibagi 6. Sehingga headway sama dengan 4,17 detik. Contoh perhitungan untuk clearance, gap, dan headway, ini misalnya sama tadi ya, ada kendaraan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah melintasi garis A aksen, waktu melintasi garis B aksen. Ini adalah pencatatan waktunya. Misalnya waktu melintasi garis A aksen adalah dalam waktu 3, kemudian ini dalam waktu 11,6 detik. Selanjutnya selisih waktu tempuhnya ini 8,6 detik. Berikutnya adalah kecepatannya dalam mil per jam. Ini catatan waktunya, totalnya adalah 39,4 detik dan kecepatannya 160,97 mil per jam. Jadi kecepatan rata-rata waktunya, VT-nya adalah 160,97 dibagi 6 ya, karena dijumlahkan dibagi 6 data. Sehingga dapat 26,83 mil per jam. Sedangkan kecepatan rata-rata ruangnya adalah 6 kali 252 per 39,4. Sehingga menjadi 26,17 mil per jam. Jadi ini kita lihat kecepatan rata-rata ruang ini selalu lebih kecil ya dari kecepatan rata-rata waktu. Selanjutnya perhitungan kepadatan. Jadi pada waktu pengamatan terdapat 7 kendaraan yang dihitung pada jarak pengamatan 1.200 feet. Maka kepadatannya 7 kendaraan per 1.200 feet. Dan ini dikonversikan menjadi mil, menjadi 30,8 kendaraan per mil. Misalnya kemudian diambil data dari foto udara ya. Ini di negara barat biasa seperti ini ya. Mungkin di kita tidak lazim dilakukan seperti ini. Dengan pengambilan foto udara selang waktu 3 detik, posisi kendaraan 1 sampai 7 adalah seperti ini. Posisi 1 682, posisi 2 755, jaraknya adalah 73 feet. Kendaraan di garis pas 1 dan garis pengamatan 2. Demikian juga untuk kendaraan lainnya. Sehingga total jarak itu 493 feet. Maka VS-nya adalah 493 dibagikan 7 kali 3, dapatnya 23,48 mil per jam. Sedangkan volumenya adalah 30,8
kepadatan dikalikan dengan kecepatan. Kali 23,48 menjadi 723 kendaraan per jam. Nah, ini kemudian contoh ya, ada 12 kendaraan dengan jarak tempuh XI, kemudian waktu tempuhnya I seperti ini sigma XI dijumlahkan keseluruhan, ini adalah sigma T dijumlahkan keseluruhannya. Maka disuruh mencoba menghitung arus, kepadatan, dan kecepatan. Jadi Q, ini rumusnya sudah ada ya, sigma XI dibagi A, K, sigma T bagi A, VS adalah sigma XI dibagi sigma TI. A, luas domain ruang waktu 1000 kali 25, 25.000 feet detik. Jadi maka nilai Q, K, dan VS itu tinggal memasukkan data-data tadi. Q bisa dihitung menjadi 977 kendaraan per jam. K-nya adalah 40,75 kendaraan per mil. Kecepatan rata-rata ruangnya 24,52 mil per jam. Jadi demikian ya materi kuliah untuk hari ini. Untuk hari ini tidak ada tugas yang spesifik terkait dengan karakteristik arus lalu lintas. Jadi tugas menghitungnya kita tidak tugas menghitung, namun tugasnya adalah nanti untuk membuat sebuah karya tulis ya, karya tulis mengenai karakteristik arus lalu lintas. Nah, silakan nanti tugasnya ini bisa diupload ya, dilihat di UASE nantinya, bisa diupload melalui UASE. Nah, demikian pertemuan kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian.